Anda bisa jelaskan keterlibatan 5 founder itu? Awalnya gimana ceritanya? Mungkin saya sampaikan dari awal mereka bertemu saya. Sebelumnya mereka memiliki komunitas trading yang mungkin bisa saya sebutkan Make Profit, FFC, yang merugikan para investornya sebelumnya, dan datang ke rumah saya untuk minta tolong perbaikan. Saya pertama kali menolaknya, tapi karena termasuk banyak investor yang datang juga ke rumah saya untuk meminta bantuan untuk perbaikan, jadi saya ingin membantunya. Nah, dengan pertamanya saya membantu, saya kasih konsep kerja saya. Ini cara kerja saya, hasilnya bagus, mungkin terus berkembang. Selesai itu karena besar Pak. Jadi kalau saya sempat stop. Kalau mau ini lanjut harus cari izin yang sah dulu. Kalau sudah menjadi izin yang sah, saya baru mau jadi tradernya. Nah, seperti itu. Begitulah akhirnya dapat PT, jalan semuanya. Selanjutnya Bapak lihat tadi di persidangan terjadi masalah. Di dalam PT itu siapa sebagai komisaris? Komisaris mereka, Putu Satya Okembawa sama Pak Eka. Membuat sistem daripada trading ini siapa? Sistem saya orang trader dari tahun 2000 Pak. Jadi kalau masalah trader saya, tapi malah sistem seperti multi level marketing ini mereka, seperti ini mereka. Jadi lima. Jadi kalau saya tradingnya, konsep saya itu dinyatakan bagus. Memang saya selaku tradernya saja. Untuk konsep-konsep yang lain, izin segala hal mereka yang mengurus semuanya. Untuk keuangan mereka juga? Mereka, buktinya pun sudah ada di Polda dan sudah diserahkan ke pengadilan yang terdahulu. Paspor siapa yang bawa? Mereka semuanya. Mereka bukan karyawan apa gimana? Bukan, memang pengelola dari awal. Pengelola bersama-sama. Jadi pengelola itu ada 6, saya dan mereka berlima. Justru mereka yang merayu mereka, karena bukan bagian saya. Mereka terlebih dahulu memang sudah seperti ini. Saya hanya tradernya saja. Bisa disampaikan pada nasabah mungkin semua itu terkait hal ini itu. Saya kepada para investor, saya memohon maaf atas kejadian seperti ini. Tapi dari permasalahan dari awal, saya sudah mengumpulkan seluruh investor untuk bertanggung jawab. Saya dari sebelum tersangka, saya sampai membuat rumah penyelesaian dengan seluruh investor. Ini bukan dengan orang lain, dengan para perwakilan investor untuk menyelesaikan. Tapi kasus ini malah saya sendiri yang terjerat. Saya yang bertanggung jawab, saya yang menyelesaikan, tapi diri saya saja yang terjerat waktu itu. Dan selanjutnya ada sekarang laporan baru mereka baru dilaporkan oleh Bapak Alit, baru mereka terseret. Jadi saya juga dengan para investor bertekad untuk memang dari awal saya akan menyelesaikan dan membantu tetap para investor. Ada yang bisa dimakan terhadap 5 founder Pak, biar mereka jujur bagaimana? Saya berharap mereka bisa dikirim ke LP Kerobokan agar bisa berkomunikasi dengan saya. Siapa tahu saya mengajak mereka untuk bertanggung. Harapan saya begitu. Kenapa mereka dari Polda dikhususkan berlayar ke Polresta? Pada harapan saya mereka datang ke LP Kerobokan di Pura. Kita kan sama-sama orang Hindu. Agama saya Hindu. Saya ingin duduk mereka bersama-sama, mengajak mereka bertanggung jawab. Kalian dapat hasil dan saya tolong mereka. Mereka datang ke rumah saya dengan keadaan banyak masalah. Begitu. Selama ini merasa dilakukan istimewa nggak founder itu? Sangat istimewa Pak. Dalam eksepsi tadi apa saja yang disampaikan? Oke, jadi sebelumnya hari ini Kamis 21 Maret 2024 kami selaku tim sehat hukum para terdakwa itu dari 5 orang itu mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum pada persidangan sebelumnya. Ya, adapun dalam nota keberatan kami ini, ya itu berisikan bahwa perimbangan atas fakta-fakta yang diberikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Jadi surat dakwaan itu adalah berisi fakta-fakta yang menurut penuntut umum benar. Namun dalam surat dakwaan ini kami menguraikan fakta-fakta sebaliknya, bahwa apa yang disampaikan dalam dakwaan penuntut umum itu adalah keliru. Jadi kami memberikan perbandingan bahwa inilah fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa fakta yang kami berikan, yaitu satu, itu yang mempunyai ide atau konsep awal itu adalah Inyoman Tridayasa, itu selaku bosnya. Yang kedua, itu akun trading yang digunakan itu adalah milik dari Inyoman Tridayasa sendiri. Dari pemilik akun trading itu
mendapatkan fasilitas dari PT Monek, yaitu per lotnya mendapat fee, komisi per lot, sedangkan juga mendapatkan bonus-bonus, baik itu emas, berlian, uang tunai, motor. Selanjutnya, Mangtri sendiri yang telah mengakui meloskan uang dari para investor tersebut. Nah, di lain sisi kami juga menyampaikan bahwa para kelima klien kami ini merupakan pekerja di karyawan di tempatnya Mangtri yang mendapatkan gaji berdasarkan persentase. Hal mana setiap gak hanya klien kami saja yang mendapatkan persentase, tetapi setiap orang yang bisa mengedukasi dan mengajak klien itu juga mendapatkan fee atau komisi. Itu yang dijanjikan oleh Mangtri. Dan yang paling terakhir itu adalah klien kami ini juga merupakan korban. Kenapa? Karena klien kami juga sebagai investor, langsung sebagai investor, dan mengajak keluarganya. Yang diajak adalah keluarga besar semua, baik ayah, ibu, istri, anak-anaknya, itu diajak oleh klien kami. Gimana logikanya? Kalau mereka tahu dari awal ini adalah penipuan atau penggelapan, dari mana logikanya mereka yang dikorbankan adalah keluarga besarnya? Jadi sampai sekarang keluarga klien kami pun tidak. Pak, dalam video beredar bahwa 5 founder itu justru katanya merayu Mangtri dan bergabung, jadi peran dan tanggung jawabnya sama, Pak. Tidak. Jadi itulah yang kami sampaikan dalam surat dakwaan kami. Itulah fakta-fakta ya. Nanti kita itu kan masuk ke pokok perkara, itu akan kita buktikan. Seperti yang saya sampaikan, kami memberikan pandangan lain dalam perkara ini dari surat dakwaan keberatan kami ini. Kami memberikan perbandingan, ini loh yang sebenarnya terjadi, dan ini yang akan kami buktikan nanti. Begitu, Pak. Kalau terkait dengan yang Pak sampaikan, itu kan nanti juga pembuktiannya. Mari kita buktikan nanti di persidangan. Itu kan nanti beban pembuktian, bukan sekarang saya bisa menjawab, kan begitu. Pak, sebagai founder memang tidak ada tanggung jawab dalam hal ini atau memang? Yang menyebut sebagai founder siapa? Yang beredar kan begitu, Pak. 5 itu founder bukan karyawan. Oh tidak ada. Tidak ada. Itu kan digaji, ada bukti diperintah. Mereka selama ini diperintah. Semua kebijakan itu ada di Mangtri. Sistem itu dibuat oleh Pak Mantri ya? Iya. Termasuk pembagian fee gini semua. Iya. Pak Mantri yang buat. Iya. Dan selanjutnya, selain kami mengungkap fakta-fakta, kami juga menyampaikan bahwa dalam surat dakwaan dari penuntut umum itu ada cacat material. Hal mana itu mungkin lebih lanjut akan dijelaskan oleh. Ya, terima kasih media yang sudah mengikuti ya jalannya tadi. Poinnya adalah dakwaan itu mengandung kekaburan material atau absurd legal ya. Posisi masing-masing terdakwa, modus operandinya kayak apa, kronologisnya bagaimana, itu hampir kita lihat tidak jelas. Nah, karena itulah kami membahas dari beberapa pertimbangan yang tadi dijelaskan tadi. Kami berpendapat bahwa dakwaan ini mengandung cacat, ya, cacat dalam pengertian absurd ya. Absurd legal itu materialnya tidak cermat, tidak jelas, tidak teliti dalam menyusunnya. Yang dimana dalam penyusunan itu harus mengikuti sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum acara. Nah itu apa pertimbangan tadi ya, ada pendapatnya tadi dari, tapi dalam penyusunannya pun ya kita melihat adanya suatu kekaburan saja. Pak, cukup bagi untuk penjelasan terkait dengan dakwaan. Tadi para korban kita wawancarai ya, ada berapa orang itu. Justru mereka menyebut, mereka yang bilang ya, 5 founder yang nanti kita buktikan. Nanti kita buktikan di luar. Tidak bisa sekarang. Nanti kita buktikan. Kali ya. Melakukan prospek rekrutmen itu. Sudah saya sampaikan faktanya itu semua orang bisa, Pak. Semua orang bisa dan semua mendapatkan komisi. Semua bisa melakukan edukasi dan mendapat komisi. Siapa yang memerintah itu? Kan ada job description-nya. Dan nanti kami akan buktikan itu. Founder. Siapa yang di founder di atas, di bawahnya ini adalah pelaksana. Nanti kita buktikan. Ya kita buktikan. Siap. Persidangan.